Halo guys, apa kabar semuanya? Masih ingatkah dengan motor ini? Ya, motor ini pernah saya buatkan videonya di Kobe TV ya, di channel Kobe TV. Nah, karena channel itu udah terlanjur ke masalah murai batu, jadi saya alihkan ke channel pribadi saya. Sebenarnya untuk motor ini belum tuntas masalah yang kita buat video kemarin ya, yang mana itu dari surat-suratnya, kemudian bagaimana kelanjutan dengan motor ini. Nah, namun kalau untuk masalah aksesoris dan semuanya ini udah oke ya. Cuman plat nomor belakangnya ini saya copot karena patah ya. Motor ini jatuhnya jatuh berdiri gitu ya, jatuhnya jatuh lagi standar gitu ya, bukan jatuh karena kecelakaan ataupun gimana. Ini sampai saking lamanya ini udah 2 kali ganti nih. Sini saya ganti 2 kali, kemarin itu udah patah. Jadi ini saya ganti baru. Ini pun udah berkarat lagi malahan. Nih, gampang berkarat ya. Jadi untuk motor ini masalah surat-suratnya mohon maaf saya tidak menyelesaikan suratnya ya. Karena yang pertama, kenapa? Syarat untuk mendapatkan surat itu adalah kita membuat atau mengcustom itu di bengkel yang resmi atau bengkel yang memang udah terkenal lah, udah ternama lah. Di YouTube itu ada itu yang subscribernya banyak itu ya, yang kadang ada anaknya Pak Jokowi ya, kemudian ada artis-artis juga yang dandan motor di sana. Nah, sedangkan ini motor ini saya buat di bengkel teman saya, yaitu bengkel ya, bengkel biasa ya, bukan bengkel ibaratnya bengkel besar gitu. Ada iklan guys. Nah, jadi untuk masalah surat-suratnya itu, maksud saya surat dari bengkelnya itu sangat sulit untuk dikeluarkan ya, karena ya namanya bengkel biasa gitu guys ya, bukan bengkel resmi custom gitu ya. Jadi bengkel itu bengkel untuk ya paling ya ganti ban gitu ya, bukan khusus modifikasi lah jatuhnya gitu, untuk nempel ban gitu ya. Nah, jadi sangat sulit untuk mendapatkan surat dari bengkel tersebut ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan surat motor ini aman gitu ya, suratnya udah dijadikan CB klasik, motor custom gitu ya. Nah, itu harus mendapatkan surat dari rekom dari bengkel tersebut ya, bengkel yang kita buat ini ya. Kalau mau nakal ya bisa aja kita menggunakan nama bengkel lain gitu ya, tapi ya asal orang bengkelnya setuju bahwasanya motor ini dibuat atas nama produk bengkel tersebut gitu ya. Nah, jadi nggak bisa untuk sembarang bengkel mengeluarkan surat itu ya. Jadi paling tidak bengkel itu udah memang khusus pembuat motor custom ya, khusus pembuat motor custom, bukan bengkel-bengkel yang di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kalau Anda mau buat motor ini kemudian bayar pajaknya, maksudnya dengan tidak mempermasalahkan gitu ya bodinya gitu ya. Ini kan misalnya kalau kita bisa aja bohong ya, teman-teman ada yang bilang, wah bego kali lu, masa udah tahu suratnya kemarin udah bisa dibayar dengan atas nama Mega Pro, kenapa lu nggak ini? Oh, saya nggak mau yang seperti itu guys ya, itu namanya penipuan. Motor ini bukan motor Mega Pro lagi bodinya ya, motor ini udah motor custom ya, udah dibuat kayak motor klasik ya. Masa kita bilang ini motor Mega Pro ya? Kalau mesin memang mesin Mega Pro, tapi kan tidak ada Mega Pro nya di sini lagi, hanya mesin aja gitu ya. Jadi makanya dari itu saya nggak mau hal-hal yang seperti itu guys. Mungkin kalau pemikiran Anda yang seperti itu ya silahkan. Kalau menurut Anda itu udah oke, yang penting bayar pajak, nggak penting itu motor apa ya,
Nah, itu terserah Anda, itu hak Anda untuk melanjutkannya gitu ya. Kalau saya nggak bisa yang hal yang seperti itu, ya mending nggak usah dibayar sekalian kan gitu ya, daripada kita harus bohong ya. Jadi motor ini makanya udah saya stop aja. Motor ini nggak dibuat touring lagi ya, paling motor ini hanya untuk ya jalan-jalan sore lah guys ya, jalan-jalan sore sekitar sini. Yang penting kita selalu safety ya, menggunakan helm dan lain-lain gitu ya. Cuman kalau untuk keamanannya motor ini aman lah insya Allah ya. Kalau untuk proses-prosesnya Anda bisa tonton di channel Kobe TV, itu udah ada saya buatkan video tahapan-tahapan bagaimana mendapatkan surat motor custom dengan aman ya, bukan surat motor custom dengan curang ya. Saya nggak mau buat video tentang surat motor custom dengan curang, itu nggak mau ya. Ya seperti kemarin mungkin saya bisa aja guys ya, mendapatkan motor ini bisa saya bayarkan pajaknya dengan atas nama motor Mega Pro. Ya memang benar ini motor Mega Pro, tapi kalau untuk body ini nggak bisa lagi. Orang Samsat juga bilang kan, saya bilang ini bisa nggak dibayarkan pajaknya? Ini nggak bisa, walaupun ini mesin Mega Pro, ini tampilannya bukan Mega Pro lagi gitu. Ini udah motor custom. Jadi banyak harus diuji coba dulu sama Dishub, kemudian harus mendapatkan surat rekomendasi dari bengkel yang kita buat ya, bengkel kita bangun. Jadi seperti itu, nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan kita ganti-ganti nama ya. Jadi prosesnya itu panjang ya. Saya nggak tahu kenapa kok di Indonesia ini kok payah sekali gitu ya. Ya mungkin payah itu karena mereka ini ada maksud ya. Karena pastilah guys ya, harus diuji dulu kelayakan motor ini gitu loh, ke safety atau enggak gitu loh, layak atau enggak untuk dijalankan ke jalan raya kan gitu ya. Saya yakin pemerintah itu mempunyai niat baik. Mungkin kita aja yang ngeyel gitu ya, termasuk yang komen-komen yang nggak jelas gitu ya. Ya tapi terserah, itu pendapat Anda ya, pendapat masing-masing. Jadi kalau untuk surat ini mohon maaf saya stop, dan saya juga tidak bawa motor ini untuk keluar daerah ya. Karena kondisi pajak mati, plat juga sudah mati nih guys ya. Plat mati tahun 2016 ya. Tahun 2016 bulan 11. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk buat jalan-jalan di sini masih aman lah guys ya, asal kita menggunakan perlengkapan yang lengkap ya, seolah aman ya. Untuk jalan-jalan sore aja guys ya, di desa gitu ya. Kalau di kota ya susah juga sebenarnya. Cuma saya ingin menyampaikan itu aja, mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan surat-suratnya karena tadi terkendala di bengkel ya, surat-surat bengkel ya. Sebenarnya surat-surat bengkel aja guys, kalau yang lain itu bisalah kita ya. Sudah itu baru nanti ke Dishub untuk diuji coba kelayakan motor ini, mungkin bisa itu ya. Cuma yang susah ini surat dari bengkel itu. Kalau saya mau minta dari surat apa bengkel-bengkel besar di sini nggak ada masalahnya guys ya. Di tempat saya ini nggak ada karena di desa ya. Kalau bengkel-bengkel apa ya namanya ya, dibilang ilegal nanti kasar banget gitu ya. Bengkel-bengkel tuh bukan besar lah gitu ya, bukan bengkel khusus gitu ya. Banyak di sini guys, bisa, semua orang bisa ya. Mungkin saya pun juga bisa kalau alat-alatnya ada gitu, mau di custom seperti ini gitu ya. Cuma kan kita mengeluarkan suratnya itu susah gitu ya. Dan saya tanya juga sama teman-teman di sini yang menggunakan CB seperti ini ya, itu kebanyakan ya suratnya nggak ada apa, mesinnya beda, rangkanya beda gitu ya. Karena nomor mesin dan nomor rangka itu kan harus sama gitu ya di surat-surat itu ya. Nah kalau ini masih sama, nomor mesin, nomor rangka itu sama ya. Cuma yang berbeda apa? Penampilan saja guys ya, penampilan saja. Ini udah dibuat cakram 2 ya, double cakram, padahal ini tromol belakangnya ya. Jadi mohon dimaklumi guys ya. Ya kemudian mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain itu bahkan ada
mesinnya beda, rangkanya beda. Jadi di surat itu dua, dia suratnya dua. Maka gimana dia mau bayar pajak coba? Aneh kan? Ya bisa aja itu kalau kita ngurus gitu ya, ngurus ke bengkel custom tadi, kemudian ke Disub, baru nanti ke Samsat. Jadi seperti itu guys, prosesnya panjang. Kalau Anda mau ya gitu. Kalau biasanya kalau bengkel custom yang besar itu dia udah paham itu. Setelah kita membuat motor custom seperti ini, dia langsung ngasih surat. Oh ini suratnya, ini surat rekomnya, kemudian ini. Oh udah, pokoknya kita tinggal aman lah. Tapi kalau kita membuat sendiri, bangun sendiri itu nggak bakal bisa ngeluarkan surat itu guys ya. Ya kalau kita mau buat sendiri itu kan kalau bisa jangan sampai seperti itulah ya. Hal-hal yang seperti dihindari aja gitu ya. Jadi kebanyakan motor yang seperti ini, mohon maaf, itu banyak yang pajaknya nggak dibayar, kemudian ada yang bahkan nggak ada surat gitu ya. Wajar guys ya, karena ini hobi aja gitu loh, hobi gitu. Jadi saya mohon maaf ini, benar-benar aja, jujur-jujur aja. Mungkin kalau Anda yang bayar ya nggak apa-apa, nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya, kebanyakan itu nggak dibayar gitu ya. Jadi dia nggak mempermasalahkan itu. Mungkin seperti itu guys ya. Kemudian ya itu tadi, mungkin kalau Anda mau bayar, ini saya nggak nyarankan ya yang seperti ini hal yang tidak, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ya bayarnya Mega Pro tapi padahal motornya motor custom kan gitu. Tetap kena guys, sebenarnya tetap kena. Cuma kalau razia-razia biasa mungkin nggak kena. Cuma kalau udah besar itu gabungan itu pasti kena guys ya. Karena dia tahu motor custom Mega Pro itu tahu beda. Apalagi yang polisinya Mega Prower gitu ya. Tambah tahu lagi dia, wah ini bukan Mega Pro, ini motor custom, ini motor klasik ini. Kan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian guys tentang review surat-surat motor ini. Untuk surat-surat ini masih lengkap, BPKB, STNK masih ada. Cuma minus adalah tidak bayar pajak. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.